Nah, teman-teman, hari ini kami berkunjung ke lahannya Om Sugriwo ini ya, teman-teman. Ini sama Pak D, Pak Lekmut. Ini kita rencananya hari ini mau melakukan penyemprotan herbisida ya, teman-teman, ke lokasi lahan porangnya Om Sugriwo. Bagaimana? Siap? Siap, tak segelinting. Tak segelinting, jangan gitu ya. Jadi semangat ya, pokoknya lahannya ini mudah-mudahan tetap aman selalu. Nah, karena ini herbisidanya jenis sistemik, kalau bisa teman-teman pas nyepraynya itu ya kondisi sudah keluar matahari ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kami berkunjung ke lahannya Om Sugriwo ini ya, teman-teman. Ini sama Pak D, Pak Lekmut. Ini kita rencananya hari ini mau melakukan penyemprotan herbisida ya, teman-teman, ke lokasi lahan porangnya Om Sugriwo. Bagaimana? Siap? Siap, tak segelinting. Tak segelinting, jangan gitu ya. Jadi semangat ya, pokoknya lahannya ini mudah-mudahan tetap aman selalu. Kita lakukan proses pembersihan gulmanya dengan menggunakan apa ini mereknya? Roundup ya, ini Roundup ya, teman-teman. Ini untuk lakukan pembersihan gulmanya. Habis itu nanti selang beberapa hari kalau sudah ada cuaca agak bagus, nggak melonyok kayak gini, mau dilakukan penataan bedengan dan penataan parit ya, teman-teman, sekaligus ini nanti akan dilakukan proses penataan bedeng ya, teman-teman. Ini airnya tumpah teman-teman. Ini kalau segini 1 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter ya. Kemarin teman-teman ada yang tanya bisa nggak dilakukan pembersihan gulma dengan menggunakan herbisida ya, bisa teman-teman ya. Ini kita lakukan proses penyepraian dengan menggunakan Roundup. Nah, ini Roundupnya baru dibuka. Nah, ini dalam satu tangki ini ya, teman-teman, 15 liter ini ya, hampir 16 liter harusnya. Ini tadi tumpah dikit, tidak apa-apa. Ini kita kasih satu tutup ya, teman-teman. Satu tutup itu sekitar 50 mili, teman-teman. Nah, ini 50 mili ya, teman-teman. Ini satu tutup. Sip. Satu tutup kita campurkan dengan airnya. Nah, sudah, nanti kita kocok-kocok di tangkinya nanti. Di situ nanti kita lakukan penyempraian, dan kalau melakukan penyempraian tetap harus hati-hati ya, teman-teman, karena ya maksudnya hati-hati itu tidak harus disemprotkan ke daunnya porang, karena tujuan kita bukan untuk membasmi porang tapi untuk membasmi rumputnya. Membasmi porang ya, membasmi rumputnya. Jadi kita yang dispray ya rumput-rumputnya ya, seandainya kena porangnya insya Allah ya tidak ada masalah, teman-teman, tetap aman. Nah, ini cara mengaduk ya, teman-teman. Ini dimasukkan. Caranya dinyalakan. Nah, ini sambil dinyalakan, sambil disemprotkan gini, teman-teman, mesinnya. Nah, ini kayak gini dia otomatis tercampur, teman-teman. Cara mencampur ya, teman-teman. Aduh, kawan-kawan. Nah, kalau sudah tercampur tinggal kita lakukan proses penyepraian. Kalau teman-teman punya kayak cerobong gitu ya, teman-teman, cerobong di ujungnya nozzle-nya sana, di bagian ujung itu bisa dipasang cerobong, jadi dia spray apa namanya, sebaran sprayan itunya
embunnya itu dia fokus ke rumput-rumputnya. Tapi kalau tidak ada ya langsung kayak gini juga nggak masalah. Dia langsung dilakukan penyepraian ke rumput-rumputnya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan proses penyepraian ya, teman-teman. Kalian tengah ya kabel sak ngisor-ngisore kurang nih ya. Nah, ini teman-teman. Kita spray bawah-bawahnya kurang. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kita spray semua kiri kanan, kalenan ya. Paritnya itu. Ini sudah ada yang kering-kering, ini saatnya mau dorman tapi masih belum tumbuh tunas yang selanjutnya. Nah, ini harus merata ya teman-teman proses penyepraian kayak gini. Jadi karena kalau tidak merata nanti rumput-rumputnya yang lain jadi nggak mudah mati, nanti mah dia mudah tumbuh. Ada sih herbisida jenis lain, cuma nanti dia cepat mati, cepat tumbuh lagi gulmanya. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan proses perawatannya dengan menggunakan ini apa namanya, macam-macam lah ya. Kalau yang pingin organik tanpa menggunakan herbisida ya teman-teman bisa apa namanya, sistem penyiangan aja ya. Jadi cukup disiangi manual, cuma kalau memang manual itu biayanya cukup besar. Nah, ini ketika jagungnya sudah kering, belum sempat ditanami jagung yang baru, ini daun-daun porang yang tunas-tunas pertama sudah mulai kelihatan kuning ya teman-teman. Ini tunas-tunas yang berikutnya sudah mulai tumbuh, nanti insya Allah sudah besar-besar. Nah, ini kalau yang pupuk yang herbisida yang kami pakai ini jenisnya merek Roundup. Kemarin ada teman-teman yang tanya bagaimana cara membasmi gulma yang aman. Tentunya aman untuk orangnya juga. Ini kami pakai ini ya teman-teman. Ini herbisidanya ini. Terus kemudian ini jenis herbisida sistemik berbentuk larutan ya teman-teman. Jadi ini dia ada dua macam. Kalau herbisida itu ada yang sistemik sama ada yang kontak juga, seperti pupuk juga atau bukan pupuk, apa namanya, insektisida ya ataupun fungisida. Itu juga ada yang kontak dan yang sistemik. Nah, di sini herbisida pun ada yang sistemik. Jadi kalau sistemik ini dia masuk ke jaringan. Kalau jenis herbisida yang kontak itu ya yang kena langsung dia langsung KO teman-teman. Selang 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu sudah ada reaksinya. Tapi kalau yang sistemik ini dia agak lamban. Biasanya 3 hari, 4 hari, 5 hari baru mulai terlihat reaksinya. Mulai mengering. Biasanya kering sempurnanya itu setelah 2 minggu sampai ya 10 harian, 2 minggu itu baru mengering sempurna. Nah, nanti kalau sudah ada perkembangannya bagaimana setelah beberapa minggu nanti ya teman-teman akan kita bagikan ceritanya. Nah, untuk teman-teman yang ragu dalam menggunakan herbisida jenis pembasmi gulma-gulma di tempat hidupnya porang ya teman-teman nggak usah memakainya ya teman-teman. Cukup dengan sistem manual saja, diguluti gitu, didangiri, dibersihkan dengan manual, dengan tangan atau dengan cangkul yang kecil-kecil. Nah, di sini kami coba berbagi pengalaman dan cerita kami untuk pembasmiannya ini dengan menggunakan herbisida jenis Roundup ini tadi yang sistemik ya teman-teman. Dia bisa masuk ke jaringan dan tentunya dia akan lebih lama nanti tumbuhnya karena dia mati sampai akar-akarnya. Sehingga kalau mati sampai akar-akarnya dia untuk proses tumbuhnya lagi lama teman-teman. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Ya paling cepat 2 bulan lah, 2 bulan ke depan tuh baru mulai tumbuh lagi. Tapi kalau yang sistem kontak itu biasanya nanti 2 minggu sudah, seminggu 2 minggu sudah mati total. Cuma nanti 1 bulan gitu sudah mulai tumbuh lagi, nongol lagi tunas-tunas rumput yang baru teman-teman. Nah, ini ya, kita spray semua seperti ini teman-teman. Nah, karena ini herbisidanya jenis sistemik, kalau bisa teman-teman pas nyepraynya itu ya kondisi sudah keluar matahari ya teman-teman.
matahari sudah muncul gitu. Karena apa? Kalau jenis sistemik dia kan masuk ke jaringan. Nah, masuknya ke jaringan tuh lewat apa ya? Lewat bisa perakarannya. Cuma kalau perakaran berarti harus masuk ke dalam tanahnya. Nah, bisa lewat stomata daun ya, stomata di daunnya. Nah, stomata itu terbuka itu kan ketika ada matahari. Nah, ketika matahari sudah mulai keluar jam-jam 8, 9 gitu, dia mulai keluar mataharinya. Nah, stomatanya sudah mulai terbuka di daun-daun. Nah, ketika kita lakukan penyepraian, nah pas-pas sudah itu kayak gitu, mulut terbuka, cairan herbisida masuk, langsung diserap dan dia langsung masuk ke jaringan ininya, apa, tubuh di dalam tubuh tanaman-tanaman ini, apa, liarnya ini ya, istilahnya tumbuhan liar gulmanya ini. Nah, ini akan kita spray semua ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau kemarin mau panen jagung Om Sukjiwo tapi belum sempat panen gara-gara 3 hari ya Lek, hujan terus ya Lek. 3 hari itu hujan terus, pagi siang malam terus 24 jam tuh, hampir non stop teman-teman. Ini sampai blonyok gini jalannya, nggak bisa sampai sini tadi motor. Ya teman-teman, ini perang-perangnya sudah bagus. Ini baru dilakukan pemupukan ala kadarnya waktu awal-awal kemarin. Nanti setelah dilakukan pembersihan gulma ini, kemudian pendangiran, penataan bedengan, dan kemudian bersih lah istilahnya rumputnya ya teman-teman, baru nanti kita lakukan pemupukan. Soalnya kalau kita mupuk tapi gulmanya kayak gini, percuma. Ibaratnya kita ngasih makan, tapi yang kita kasih makan bukan tanaman pokoknya, tapi malah tanaman-tanaman liarnya yang menghabiskan nutrisinya. Makanya harus kita bersihkan dulu gulmanya. Kemudian setelah rumputnya bersih, gulmanya bersih semuanya, lahan kita tata. Nah, di situ nanti energi yang masuk, nutrisi yang masuk itu akan full diserap oleh tanaman porangnya. Nanti juga setelah kita lakukan pembersihan, penataan, bedengan, akan kita lakukan penanaman jagung juga ya teman-teman. Cuma mungkin nanam jagungnya nggak serapat ini, karena di musim tanam jagung yang kedua ini kita targetnya, harapannya bukan dari hasil jagungnya ya jagung tetap kita harapkan minimal dia bisa dipakai untuk menutup operasional, sama harapannya nanti nutrisi yang kita berikan ke tanaman porangnya ini tidak habis disedot oleh jagung-jagungnya. Nah, makanya nanti di sini akan kita lakukan penanaman cukup agak jarang ya, 1 bedeng gini kita isi 2 saja. Ini kalau ini kan kita isi 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita isi 2 saja. Oh ya, terus sama kita mau berbagi tips juga teman-teman. Jadi ini ya, kita mau berbagi tips ke teman-teman. Seandainya mau melakukan penanaman tumpang sari khususnya dari jagung, itu sebaiknya untuk tumpang sarian yang pertama itu bagusnya loh ya, ini dari pengalaman kami, menggunakan jagung manis teman-teman ya. Jadi untuk pertama itu bisa menggunakan jagung manis. Kemudian setelah yang kedua mau menggunakan jagung nggak manis, nggak masalah. Atau kalau tetap mau jagung manis juga oke, nggak masalah. Kenapa begini ya? Kenapa saya menyarankan untuk jagung manis dulu, baru yang kedua itu jagung jenis lain, misalnya jagung pertiwi atau jagung 2 tongkol atau yang lain-lain. Jadi kenapa kalau jagung manis dulu? Karena jagung manis ini usia hidupnya 2 bulan teman-teman. Jadi ketika kita tanam porang di bulan September Oktober, kemudian mulai tumbuh, kemudian kita tanam jagungnya juga Oktober, berarti November, Desember, Januari, awal-awal Januari atau pertengahan Januari gitu jagung sudah panen. Nanti Lek. Apa yang ngarit itu? Nah, ngarit. Jangan lupa besok noto gulutan Lek ya. Siap. Nah, nanti
Ya, engko jagungnya dicikuki lek. Kan didangir sekalian kok. Nah, jagungnya kan ya, sip. Nah, sip. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kenapa saya merekomendasikan jagung manis, karena jagung manis itu usianya 2 bulan. Satu, enak sekali manis. kalau 2 bulan otomatis kita lebih cepat dapat uang. Karena kalau jagung bukan jagung manis gini, dia paling enggak 3 bulan teman-teman baru bisa dipanen. Nah, kalau sampai 100 hari lah ya, 95 sampai 100 hari itu baru bisa dipanen. Nah, kalau jagung manis 55 hari, 60 hari itu sudah dipanen. Nah, otomatis kita bisa cepat dapat duit ya. Satu, untuk menyambung biaya operasional perawatan porangnya. Kemudian yang kedua, keunggulan lainnya adalah ketika kita panen di bulan Januari, karena kita tanam porangnya tanam jagung manisnya di bulan Oktober November atau November ya istilahnya, bareng dengan porangnya itu di pertengahan Januari itu sudah bisa panen. Nah, kenapa di Januari itu sudah panen? Karena memang dia usianya tadi cuma 2 bulan. Lah, ketika kita panen di bulan Januari ini pas-pas sudah teman-teman ya, tepatnya apa, Januari, pertengahan Januari sampai akhir Januari Februari itu tepat, karena saat bulan-bulan itu tuh curah hujannya tinggi teman-teman. Jadi ketika pohonnya jagung manis sudah kita tebang, nah ini porang mendapatkan kesempatan untuk ini apa istilahnya itu berinteraksi dengan sinar matahari atau mendapatkan nutrisi cukup dari matahari dari sekitar bulan pertengahan Januari sampai akhir Januari atau awal Februari lah ya, sampai maksimal pertengahan Februari. Jadi karena pertengahan Januari sampai Februari itu adalah saat dimana tinggi-tingginya curah hujan ya, saat dimana tinggi-tingginya curah hujan. Nah, ketika curah hujan itu tinggi, terus kemudian tanaman porang kita masih banyak naungannya, terlalu rimbun gitu, nah, itu biasanya nanti tanaman porang kita itu kurang sinar matahari. Nah, kalau kurang sinar matahari ya otomatis bahasanya itu ya tingkat kesehatan nutrisi yang diperoleh dari matahari itu ya kurang teman-teman. Karena matahari ya kalau terlalu terik bisa membawa efek kurang bagus, tapi kalau pas-pas cukup gitu ya dia bisa memberikan efek yang bagus. Ini khususnya tanaman porangnya teman-teman. Jadi kalau kita tanam jagung manis di bulan pertengahan Januari sampai akhir atau pertengahan Februari itu porang sudah mendapatkan sinar matahari yang cukup, karena itu tadi awal Januari tanaman jagungnya sudah kita panen, kita tebang. Jadi di lahan tanaman porangnya itu sudah nggak ada tanamannya, cuma porang saja. Nah, dia tidak rebutan sinar matahari dari tanaman naungannya. Nah, ketika pertengahan Januari kita tanamin jagung lagi, jagungnya itu akan tumbuh dan bisa menaungi ketika sudah berusia 1 bulan, berarti sekitar pertengahan Februari. Nah, di situ nanti baru dia mulai ternaungi lagi. Nah, di saat selama kurun waktu 1 bulan kan sudah cukup itu sinar mataharinya untuk membantu pertumbuhan tanaman porangnya. Ketika bulan Februari ini sampai Maret, April, Mei, nah ini kan sudah mulai panas, nanti sudah mulai mau panas-panas karena hujannya sudah mulai jarang-jarang. Nah, disitulah diperlukan naungan untuk periode kedua. Makanya kita tanam dengan jenis pohon jagung yang usianya lebih lama, yaitu jenis pohon jagung pertiwi atau mungkin 2 tongkol atau jenis yang lain. Karena kalau jagung manis 2 bulan harus dipanen. Nah, kalau 2 bulan sudah harus dipanen, padahal bulan Maret April itu kan sudah mulai jarang-jarang hujan. Nah, itu kalau pohon kita terpapar sinar matahari lagi, nanti di situ dikhawatirkan sebagian daun akan terbakar. Nah, tapi kalau masih ada naungannya, kelembapan tanahnya juga masih bagus karena ada naungan, sehingga diharapkan nanti porang bisa tumbuh tunas susulan-susulan lagi yang di akhir-akhir sebelum masa durmanya. Itu ya teman-teman, sedikit tips dari kami, bagi-bagi cerita dari kami. Nanti akan kita update lagi bagaimana perkembangan kondisi lahannya Om Sugriwo ini setelah dilakukan proses pembersihan lahannya dari gulmanya dengan
penysprayan menggunakan herbisida. Nanti hasilnya seperti apa dan step-step berikutnya yang kami lakukan di lahan Om Sugriwon nanti seperti apa, akan kami bagikan lagi ceritanya lewat video-video selanjutnya. Oke ya teman-teman, sementara sekian dulu dari kami. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.